suratul Fatihah diserahkan ibu bapak nenek kakek keluarga sahabat keluarga kita alim ulama orang-orang yang mewasiatkan kebaikan kepada kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosanya. Khususnya Ustazah Jaitun, Bapak Kiai Hasan, Ustazah Haja Nurjana, Ustazah Haja Rahman, Pak Ibu Haja Mulia Ibu Haji Mul beserta Ibu Haji Yati Kosasi, Ibu Haji Lalia, Ibu Haji Neneng, Allah ampuni dosanya. Ibu Haji Ilman dan kita semuanya, mudah-mudahan ibu bapak kita Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita ujiannya lulus, yang punya usahanya barokah, yang belum berjodoh Allah kirim jodoh yang sempurna, dan kita semuanya Allah kelompokkan menjadi orang-orang yang senantiasa dalam lindungannya. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala ali Muhammad, wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna, Allahumma allimna, ma yanfa'una, wanfa'na, ma 'allamtana, wazidna ilma. Zidna ilma warzuqna fahma alhiqna bis-salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyat qudrat iradan ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yakub Yusuf Ayub Zulkifli Su'aib Musa Harun Daud Sulaiman Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sampai di mana? Salam ya Rasul. Jalan kedua. Ya, khamsu salawatin. Ayo bijar. Lagi itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wasallam khamsu shalawatin man hafaza alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafiz alaihinna lam takun nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubayy ibni khalafin man hafaza alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafiz alaihinna lam takun nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubayy ibn khalafin rawahu ibn Nasr. Allahu a'lam bishawab. Khamsu salawatin, salat yang 5 waktu. Man hafaza, siapa orang yang memeliharanya, kanat lahu, maka adalah baginya nuran, cahaya, wa burhanan, dan menjadi hujjah, wa najatan, dan menjadi keselamatan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Waman, dan siapa lam yuhafid, tidak memelihara alaihinna, atas yang 5 waktu itu, lam takun nuran, maka dia tidak akan memperoleh cahaya, wala burhanan, dan dia tidak akan mendapat dalil, hujjah, wala najatan, dan dia tidak akan mendapat keselamatan. Kana wa kana, dan adalah dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, ma'a fir'auna, dikumpulkan dengan Fir'aun, wa qaruna, bersama-sama Qarun, wa hamana, dan dengan Haman, wa Ubayy bin Khalafin, dan Ubayy bin Khalaf. Maksudnya gimana nih? Orang yang tidak memperhatikan sholat 5 waktu, apakah tidak memperhatikan, tidak memelihara, meninggalkan sama sekali tidak sholat? Apakah tidak memperhatikan sholat tapi selalu di ujung waktu? Apakah dia tidak memperhatikan sholat, tidak mengerti syarat rukun sholat? Ini yang paling bahaya, tidak memelihara, yaitu meninggalkan. Kalau masih tidak sempurna masih mending, kalau masih terlambat masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah nggak sama sekali, ini yang bahaya. Bahayanya kenapa? Hidupnya tidak akan diberikan lampu penerang oleh Allah, sehingga kegelapan dia. Cari duitnya nggak ngerti halal apa haram, karena nggak ada cahaya. Di kuburnya nanti gelap, nggak ada lampu. Dalam hidupnya kesasar, nggak ada yang bimbing. Karena yang namanya sholat ini
posisinya sama dengan kepala di atas badan. Kalau badan nggak punya kepala, bukan manusia, namanya memedik, iya kan? Tidak. Kalau orang pasti punya kepala. Posisi kepala ini sama dengan badan kita. Di kepala inilah semua panca indera ada. Otak ada di situ, kuping ada di situ, mulut ada di bagian muka, atasnya kan kepala, hidung, mata. Makanya semuanya yang organ-organ penting adanya di bagian kepala. Posisi sholat seperti itu. Kalau kita pengen hidupnya dapat cahaya Allah, jangan ninggalin sholat. Makanya ketika Allah akan memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad yang disampaikan kepada umat Islam, tidak dititip kepada malaikat Jibril. Kalau kewajiban zakat, Nabi dari malaikat Jibril dapatnya dari Allah. Tapi sholat, Allah panggil Nabi menghadap ketika Isra Mi'raj. Di antara pertemuan Nabi dengan Allah waktu Isra Mi'raj, Allah ngomong sama Nabi Muhammad, Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Yang dikasih penghormatan Nabi pribadi, tapi Nabi mengembalikan kehormatan bukan dari pribadi, melibatkan umatnya yang soleh. Itu namanya jiwa demokratis, tidak egois, selalu melibatkan orang lain. Burhanan, dan sholat juga akan menjadi burhan, menjadi dalil, menjadi hujjah. Perbedaan antara orang kafir dengan orang mukmin ada pada sholat, bukan ada pada peci, bukan ada pada jilbab. Karena orang non muslim juga pakai jilbab untuk menutup kepalanya biar nggak panas. Orang non muslim juga pakai peci karena peci lambang nasional. Tapi bukti perbedaan antara muslim dengan non muslim terletak pada sholat. Kalau dia sholatnya bagus, maka insya Allah hidupnya jadi berkah. Sholat yang bagus yang bagaimana? Sempurnakan dulu wudhunya. Sempurnakan dulu wudhunya. Sholat di awal waktu. Diusahakan sebelum sholat bersiwak dulu, biar pahalanya berlipat-lipat. Ketika mau mulai sholat, dipastikan auratnya sudah tertutup. Tempat yang akan dipakai sholat, tempat sujud yang akan dicium, dipastikan tidak ada najis, sehingga sholatnya nanti khusyuk. Karena sholat ini mi'rajnya orang-orang Islam, mi'rajnya orang-orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau dia melihara sholat dengan baik, wa najatan yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia selamat, berarti hidupnya enak, dan hidup di sana kekal menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidup di sini sementara, kalau susah juga susah sementara, senang sementara. Tapi kalau di akhirat senang beneran, susah beneran. Siapa yang tidak memelihara sholat, tidak memelihara waktunya, tidak memelihara syarat rukunnya, tidak memperhatikan wudhunya, tidak perhatikan pakaian yang dipakainya. Boleh nggak kita sholat nggak pakai baju, nggak pakai CD, nggak pakai 3 segi pengaman? Tahu? 3 segi. Pokoknya langsung pakai mukena, langsung pakai kain. Boleh nggak sholat kayak gitu? Boleh. Yang penting tertutup aurat. Dipastikan auratnya tertutup. Ibu sholat
pakai baju rapi lengkap kayak mau keluar, pakai mukena, tapi kakinya kelihatan. Sah nggak sah? Nggak sah. Tadi nggak pakai baju, tapi rapet. Apa? Sekarang pakai baju, rambut nongol, janggut nongol kelihatan. Ini telapak kaki, udah terbuka aurat namanya. Maka sholatnya nggak sah. Maka perhatikan sholat, Bu. Beli mukena, dipastikan mukenanya nyaman dipakai, tutup ininya sampai sini, jangan begini, karena ini dari sini ke sini tuh aurat, Bu. Dari leher sini sampai janggut sini aurat. Jadi kalau ibu pakai mukenanya kayak gini, auratnya terbuka terus, nggak sah. Ini jilbab, harusnya jilbab juga begitu, tapi ribet ngomongnya kan. Ribet ngomongnya. Tapi waktu sholat naikin sampai sini, sampai ujung janggut. Makanya kalau beli mukena, perhatiin yang ada catoknya. Yang ada catoknya, jangan lagi yang ngetren. Nenek-nenek pakai mukena frozen. Mau mukena kalau pengen dapat sunnahnya yang putih. Sama kain kapan, kalau pengen dapat sunnahnya yang putih. Kalau pakai mukena warna-warni emang nggak boleh, bukan nggak boleh, mengganggu orang. Paling kalau jamaah, nggak usah pakai gambar-gambar, nggak usah pakai warna-warni, pakai polos aja putih. Satu dipakainya nyaman, yang keduanya dapat sunnah. Ya mana udah beli kemarin warna hijau, ya pakailah tuh dah. Yang lain putih. Beli warna hitam, beli warna-warni macam-macam. Ya satu aja cukuplah, cuma ngilangin penasaran. Tapi semua yang ada harus putih. Kalau saya pakai mukena, Bu, bawahnya selalu saya kagak pakai. Saya kumpulin aja, kasihin orang dah. Kasihin aja orang, ini bawahan mukena nih. Kalau mukenanya bagus, bisa dipakai bikin baju atasan loh, Bu. Modelannya cakep. Kasihin aja, kumpulin banyak. Kasih aja si mbak-mbak yang tukang masak, yang OB, karena 12 orang tuh. Satu digilang aja tuh. Ini bawaan mukena ibu, alhamdulillah. Ada yang bikin baju segini, ada aja lagu-laguin sama dia. Saya ambil atasnya doang. Saya kalau bawahnya selalu kain sarung yang gede, diikat dah. Diikat, nyari aman. Diikat, aman. Kakinya pasti nggak nongol. Jangan coba-coba pakai kain bugis, repot. Pernah sekali pakai kain bugis, ada yang ngasih, cakep, adem. Wah, pakai sholat nggak bener. Satu kecil, yang keduanya kecil. Kalau kita ikat nyelosot dia, nggak lagi deh. Pokoknya kalau beli kain sarung, lihat yang gede. Bilang aja Mas Inko yang kain sarung yang saya untuk sholat yang gede aja, ukurannya gede. Nah, yang ini kita tandain deh mereknya apa nih. Besok kalau bini merek itu aja. Ada yang nggak usah cakep-cakep banget, tapi nyaman. Hah? Jadi diikat. Kenapa diikat? Biar nggak merosot. Kenapa harus panjang? Biar kagak nongol kakinya. Karena telapak kaki termasuk aurat, nggak boleh kelihatan, nggak boleh terbuka waktu kita sholat. Pastikan itu ibu, itu ibadah penting. Dari semua yang penting, sholat paling penting. Jangan meremehkan sholat, jangan menganggap ringan sholat, jangan menunda-nunda sholat. Karena dari situ ada cahaya, dari situ ada keberkahan, dari situ ada bimbingan, dari situ ada kesuksesan. Jadi awalnya dari sholat. Sekarang karena udah tua, sholatnya udah lama, mulai dia ngerti dari mulai wajah tuh, tahu tuh apa sih, lagi ngomong apa sih ini saya sama Allah. Sampai Allahu Akbar kabira selesai, sampai Rabbik firli, sampai sami Allahu liman hamidah,
terakhir sampai at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Perhatikan tasydidnya, perhatikan panjang pendeknya, biar sholatnya sempurna. Sholat yang sempurna akan menjadi nur. Sholat yang sempurna akan menjadi modal keberuntungan. Sholat yang kita kerjakan merupakan komunikasi kita dengan Allah, silaturahim kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul, siapa yang tidak memelihara sholat, maka hidupnya tidak akan dapat cahaya dari Allah, tidak akan mendapat dalil sebagai pembimbing, tidak akan menuju keselamatan dalam hidupnya. Sehingga ketika nanti dari kiamat dia dikumpulkan dengan Fir'aun. Siapa itu Fir'aun? Seorang raja yang zalim, yang matinya tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam bersama Qarun. Siapa Qarun? Qarun itu seorang kaya yang bakhil, seorang kaya yang tidak mau berbagi, sehingga Allah murka kepada Qarun. Diturunkannya azab kepada Qarun, ditenggelamkan Qarun masuk ke dalam tanah, harta dan orangnya dikubur sekaligus. Sampai sekarang nggak tahuan di mana itu Qarun berada. Orang Indonesia ngelihat Qarun di Kalimantan, ditenggelamkannya di Mesir, dia nggak ketemu. Ada yang nyari di Surabaya, masa pindah Qarun? Enggak. Allah enak banget bilang, tapi agak corona bu. Kalau corona tahu, karena udah ngerasain. Corona itu batuk, pusing, panas 37 derajat ke atas, terus kaki lemes semua. Kalau ini kagak, makan masih enak. Saya kagak corona nih, kenapa memang agak lemes. Kalau corona mau lemes banget, lemes kayak pada patah tulang. Saya kagak ngerasain sakit, cuma lemes doang. Gak bisa ngapa-ngapain. Sama buang-buang air. Buang air sehari ada 12 kali sekali. Asal dikit-dikit, suster, celengan saya udah banyak. Jadi orang yang tidak memelihara sholat, yang meninggalkan sholat, disatukan dengan Fir'aun, raja zalim yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Qarun, seorang raja yang bakhil, yang kemudian Allah murka, diurung, tenggelam, ditelan oleh bumi, harta dan orangnya. Sampai sekarang jejaknya. Dengan Haman ini seorang pejabat yang zalim. Haman itu seorang pejabat yang zalim. Kalau Ubay bin Khalaf, seorang munafik yang selalu menghalang-halangi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya ini orang-orang populer dalam kedurhakaannya akan disatukan dengan orang biasa, bukan siapa-siapa, tapi melanggar aturan Allah, meremehkan perintah pokok yaitu sholat. Kalau yang tenggelam duluan masih mending bu, dia disiksa di akhirat udah jadi raja, disiksa di akhirat jadi orang kaya, disiksa di akhirat udah jadi pejabat. Dan kita kaya pejabat bukan, kaya tidak, kemudian jabatan tak punya, dunia akhirat sengsara. Kalau gitu sebelum ini terjadi, belum terlambat. Selama masih ada kesempatan hidup, jangan sampai kita mengalami pengalaman tragis seperti yang sudah menimpa raja, pejabat, dan orang kaya tempo dulu, yang dijadikan itibar, jadikan bahan perenungan bagi umat-umat belakangan seperti kita. Paham ya? Makanya begitu pentingnya sholat, Nabi pesan, ajarin tuh anak-anakmu untuk sholat dari mulai 7 tahun, ajak sholat. Kalau sampai 10 tahun nggak mau sholat, pukul dengan pukulan yang tidak berbahaya.
Kalau nggak mau sholat juga sampai 12 tahun, pisahkan dia. Maksudnya udah suruh merantau kemana biar dia merasakan hidup. Ini sampai tua kagak sholat, timpanin aja. Kawin dikawinin, makan dibantu, padahal dia nggak sholat. Kenapa dia menderita begitu? Karena meremehkan sholat. Coba ibu perhatikan orang-orang yang taat sama Allah, hidupnya nggak terlalu terpuruk. Walaupun miskin, tapi nggak hina dia. Harga dirinya ada. Dia nggak mau minta-minta, karena dia tahu ada Allah. Dan miskinnya juga nggak miskin sudah amat, cuma sederhana aja. Tapi mukanya cerah. Diajak berbuat baiknya gampang, karena udah punya modal utama yaitu sholat yang menjadi pembimbing dia dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau udah 3 hari nih, katanya sekarang kan kalau pusing atau pilek sama batuk suruh minumnya Panadol hijau. Ini namanya dia Panadol hijau. Udah habis 6 belum saya? Kata dia, apotek mana aja harus Alfamart, Indomaret pada habis. Itu apa? Panadol hijau sama minyak goreng. Ibu dapat minyak goreng yang 14.000. Dapat ya? Di Indomaret jadi beli banyak. Boleh 1 dus. Ya, 1. Saya punya kamu ada. Pesantren kan butuhnya 1 bulan 13 tahun. Ini nggak tidur. Lagi. Iya sih, kalau beli gitu. Lima dus. 14. Kalau di Indomaret 14. Enggak, itu udah harga pemerintah. Harga pemerintah betul. Paling murah itu harga pemerintah. Kalau di Indomaret paling cuma 1. 2 kalau yang sekilo. Kalau yang itu ya, ada yang nanya nggak? Kalian nanya. Penutupan bulan besok. Nah, hari si besok penutup. Tadi kemarin. Dia udah hadir. Lain lagi nih pakok nih. Hati mana nih, sakit apa gimana nih? Batuk timuran. Di mana? Besok. Besok.
udah nggak berhenti ya. Kalau udah habis nanti kita telepon lagi ya. Jadi siapa yang minta itu udah minta. Jadi kalau bilang apa itu sholat? Sholat secara bahasa doa. Jadi sholat itu kumpulan dari semua doa. Sholat secara istilah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Perkataannya namanya rukun qauli, perbuatannya namanya rukun fi'li, yang ketiga rukun qalbi. Jadi yang namanya sholat qaulan wa fi'lan wa niyatan. Ada niat, ada omongan, ada perbuatan. Jadi nggak bisa sholat cuma dalam hati, harus ada actionnya, harus ada ucapannya. Ucapannya ya harus takbiratul ihram, harus baca Fatihah, harus baca tahiyat akhir, harus baca salat sama Nabi, harus salam berkah. Itu namanya ucapan. Mana pekerjaan, gerakan? Ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, dan tasyahud akhir. Itu namanya perbuatan. Ketika kita melakukan qauli, perkataan harus terdengar oleh kuping sendiri. Melakukan gerakan harus kelihatan oleh mata. Kalau niat harus hadir hatinya. Mudah-mudahan salat kita sempurna sehingga Allah berikan kita bimbingan, cahaya, dan selamat dari huru hara hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih guru kita Karamah saja Hajar Dr. Ananda Salman Suni yang telah memberikan pelajarannya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat sehingga kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya marilah sama-sama kita baca surah Yasin yang dipimpin oleh Ibu Saja Pupu. Padanya kami persilakan.